Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitas. Pagi ini kami akan sajikan perbincangan seputar dunia kesehatan dalam tema deteksi dini penyakit kanker. Bersama saya Agung Karsena, saatnya Anda menyimak dokter Anda. Ingin sehat, selalu ingat dokter Anda. Baik pemirsa, siapa yang tidak takut saat mendengar kata tumor? Nah, tumor ini merupakan salah satu hal yang paling tidak diinginkan hinggap di tubuh semua orang. Mungkin Anda tidak tahu jika di dalam tubuh sudah terdapat sel tumor, walaupun memang tumor jinak cenderung tidak berbahaya. Namun jika tumor tersebut ganas, inilah yang penting untuk diwaspadai. Tumor ganas atau biasa disebut juga kanker merupakan salah satu penyebab kematian paling besar di dunia. Untuk itulah apa saja yang perlu diantisipasi, bagaimana melakukannya, kami akan membahasnya untuk Anda bersama narasumber yang telah hadir di Studio Anyus Bandung, yakni Dr. Indah Wati, spesialis patologi klinik dari Santosa Hospital. Selamat pagi, Dr. Indah. Selamat pagi, Agung. Terima kasih sudah hadir bersama dokter Anda pagi hari ini. Dr. Indah, tadi di awal saya sudah katakan bahwa kita akan membahas terkait dengan mendeteksi dini penyakit kanker. Kalau begitu bagaimana kalau kita mulai dengan apa sih sebenarnya kanker itu, Dr. Indah? Ya, baik. Sebetulnya tadi sudah disebut ya, ada tumor, ada kanker. Jadi itu tumor atau kanker itu sebenarnya kanker adalah kelanjutan dari tumor sebetulnya. Jadi tumor itu adalah pertumbuhan sel-sel dari beberapa sel yang tidak terkendali. Jadi biasanya kalau sel itu memang bertumbuh membelah diri, semuanya ada di dalam kendali gen-gen tertentu. Nah, pada sel-sel kanker ini dia berubah sifat. Artinya ada mutasi gen, ada transformasi gen yang sehingga menyebabkan dia bertumbuh tidak terkontrol oleh tubuh. Nah, dia bertumbuh makin besar, maka timbullah benjolan, katakan seperti itu ya. Itu yang kita katakan tumor. Nah, setelah tumor itu tidak puas hanya dia berdiam diri di satu tempat. Dia ingin menyebar ke tempat lain tentunya. Nah, bila dia bisa menyebar ke tempat lain dengan melalui apa? Dengan melalui pembentukan pembuluh darah yang baru. Supaya apa? Supaya sel kankernya bisa dialirkan menuju ke tempat yang dia inginkan. Seperti itu. Misalnya tumor payudara ya, kanker tumor payudara yang jinak itu tidak mempunyai bisa metastase, namanya istilahnya metastase ke tempat lain. Tapi kalau dia bisa menjadi ganas, dia jadi ganas kalau dia bisa bermetastase ke tulang misalnya. Kan itu jaraknya jauh ya, ke tulang atau ke paru dengan membentuk pembuluh darah yang baru. Nah, itu kita sebut kanker. Jadi ganas. Kanker itu adalah tumor yang menjadi ganas yang bisa bermetastase ke tempat lain. Seperti itu. Ada yang dirasa tidak sih dokter ketika tubuh seseorang tadi tumornya membesar hingga akhirnya tadi menjadi kanker? Ya. Apa yang dirasakan oleh penderita? Kalau pada saat mulai terjadi mutasi sel itu mungkin tidak akan dirasakan oleh penderita gitu. Jadi ketika dia mulai membesar dan tentunya dia menggunakan semua nutrisi yang ada di dalam tubuh kita untuk pertumbuhan kankernya. Nah, itu sudah mulai terjadi perubahan-perubahan metabolisme. Itu pun kadang-kadang tidak dirasa oleh penderita. Mungkin lemes gitu ya, bisa sedikit lemes atau kok kurang nafsu makan dan yang lain. Lama-lama dia akan, kalau misalnya dia bertumbuh menjadi besar dan dia mendesak jaringan di sekitarnya, maka itu baru menjadi gejala. Misalnya mendesak, kalau tumbuh benjolan pastinya kalau misalnya di payudara penderita akan merasa ini kok kenceng ya. Nah, nanti dari pemeriksaan fisik sendiri itu kan ada ya, sadari itu. Dari sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Oh iya, ini ada benjolan ya seperti ini. Tapi kalau tumornya di dalam seperti apa? Misalnya di prostat nih, laki-laki ya, di kelenjar prostat. Nah, itu akan mengganggu saluran berkemih. Jadi itu akan menjadi gejala, aduh ini kok misalnya orang mau berkemih kok nggak puas gitu, atau ingin nyeri juga, BAK lagi ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kenapa sih dokter ini kok disebut-sebut kanker sebagai salah satu penyakit yang ganas? Ya oleh karena itu tadi, jadi dia tidak hanya tumbuh di satu tempat yang karena bisa menyebar kemana-mana. Kalau misalnya dari kanker payudara itu dia ke paru-paru, tentunya akan ya orangnya akan menjadi sesak. Ya kalau dia menyebar ke otak, ya seperti itulah nanti jadi ada penurunan kesadaran.
terburuk dari penyakit? Terburuk dari itu adalah kematian sebetulnya. Kematian bisa disebabkan karena kankernya sendiri atau karena efek terhadap organ yang lain seperti itu. Gitu. Kalau kita bicara faktor resiko terjadinya kanker nih, dokter. Ya. Oke. Apa saja? Faktor risiko terjadinya kanker ada 3 sebenarnya, 3 bagian besar. Jadi satu itu adalah sifat bawaan atau turunan, genetik ya kita bilangnya, sifat turunan. Yang kedua itu dari semua polutan lah ya, bisa dari biologi, secara biologi, secara kimiawi kita tahu banyak zat-zat kimia karsinogen, kita bilang itu semuanya adalah karsinogen. Kemudian secara fisik, sinar matahari misalnya, benturan yang terus-menerus itu bisa menyebabkan kanker. Baik, dokter, mohon maaf kita tahan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan apa saja faktor resiko terjadinya kanker, termasuk bagaimana cara mendiagnosis kanker itu sendiri. Baik. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami di Dokter Anda.